Karakterisasi saya akan mempresentasikan tentang tokoh pengingat karakter atau moral. Mohon simak video berikut. Karakter adalah watak, sifat, akhlak, atau kepribadian yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Karakter yang dimiliki seseorang nantinya akan menentukan bagaimana cara individu tersebut menyelesaikan masalah atau menghadapi suatu masalah. Nah, karakter yang baik pasti diperlukan baik dalam pekerjaan, sekolah, atau berorganisasi. Namun setiap manusia tentu memiliki karakter buruk, baik dalam kadar besar maupun kecil, karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Nah, berikutnya adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan juga adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Nah, keberlangsungan itu ditandai dengan pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Nah, jadi pendidikan karakter bangsa dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada masyarakat bangsa itu sendiri, sehingga memiliki nilai dan karakter serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, serta kreatif. Yang pertama terdapat dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2005 sampai 2025, yaitu sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang berikutnya tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan serta membentuk karakter peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikutnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 27 pada pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif, sehat, mandiri dan percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab. Hal itu jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang sangat diarahkan pada pembentukan karakter bagi peserta didik. Yang berikutnya tertuang dalam Impres Nomor 1 Tahun 2010 dalam bidang pendidikan mengenai penguatan metodologi dan kurikulum, yakni penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa, terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran yang aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Hal itu adalah beberapa dasar hukum dari pendidikan karakter. Membentuk sifat yang baik. Pendidikan karakter berperan dalam membentuk sifat pada siswa, terutama pada segi etika dan moral. Etika seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan dan karakter akan cenderung negatif, terlebih faktor lingkungan sekitar yang selalu berperan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya pendidikan karakter, maka akan memberikan batasan-batasan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang buruk. Pendidikan karakter inilah yang akan memfilter aktivitas seseorang. Yang berikutnya, yang kedua adalah meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain untuk membantu dalam kehidupan sehari-harinya.
Dengan meningkatnya kepedulian terhadap sesama akan memberikan dampak yang positif dalam diri seseorang tersebut. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama bisa dilakukan dengan sedekah, bergotong royong antar RT dan RW setempat, sehingga mereka bisa mengenal kita sebagai pribadi yang memiliki kepedulian. Yang ketiga adalah membangun sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan seseorang adalah sesuatu yang harus dimiliki, sehingga melalui pendidikan karakter mampu membangun sikap kepemimpinan orang itu sehingga mampu menetapkan sebuah keputusan yang baik dan benar. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini terlahir dengan nama asli Raden Mas Sowardi Soejeningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dan terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Soningrat dan R.A. Sandia. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ki Hajar Dewantara menetapkan sekolah dasar di Els, sekolah dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia atau Sekolah Dr. Bumi Putra. Tapi karena sakit, sekolah tersebut tidak dapat diselesaikan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini sangat aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Beliau juga ikut tergabung dalam organisasi Budi Utomo dan serta bersama Bapak Daus Dekker dan Dr. Cipto Manungkusumo membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan 3 serangkai atau kita sebut dengan Indesit Party, yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalis Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Bapak Ki Hajar pun mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional yang diberi nama Taman Siswa pada 3 Juli 1922 bersama rekan-rekannya. Bentuknya Taman Siswa. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu, pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintah Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang dapat bersekolah. Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Taman Siswa sendiri didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk menjadi Taman Indiria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi sarjana wiyata Taman Siswa. Sedikit mengenai sejarah singkatnya, pada tahun 1919 setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumahnya itulah yang saat ini menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara ini terjadi secara rutin. Dari pertemuan itulah dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan di Indonesia. Saat itu juga Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak serta remaja, serta temannya rekannya Ki Ageng Suryo Mentaram ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk usia dewasa. Hingga pada akhirnya tepat pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara, Prowonimigo, dan teman-temannya lainnya mengumumkan berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. 3 pesan moralnya diantaranya Ingarso Sun Tulodo yang berarti di depan harus memberi teladan. Yang kedua adalah Ing Madyo Manggung Karso yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Jika disatukan, kalimat tersebut setidaknya akan menjadi Ingarso Sun Tulodo Ing Madyo Manggung Karso Tutwuri Handayani. Saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah bagian terpenting dari suatu bangsa. Pendidikan karakter harus diutamakan dan terus direvisi semakin ke depannya, karena pendidikan karakter tidak hanya mentok pada satu generasi. Namun sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.